sucikanku, kuduskan hatiku, Yahweh. Sucikanku, kuduskan hatiku, Yahweh. Dengan penuh ucapan syukur, pada pagi hari ini kami kembali menghampiri tahta-Mu yang kudus. Terima kasih karena Engkau telah menjaga, memelihara, melindungi kami dari hari lepas hari. Hingga pada saat ini kami bisa berkumpul bersama-sama, kami dapat memuji dan meninggikan nama-Mu. Sekarang ya Tuhan, waktunya untuk kami mendengar isi hati-Mu, urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti di dalam kehidupan kami, sebagaimana Engkau memberikan pemahaman dan pengertian kepada hamba-Mu. Dan jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang akan merebut kebenaran firman pagi ini, kami tolak dan kami patahkan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Pergi kau keluar, tinggalkan tempat ini, tinggalkan setiap hati dan pikiran kami, karena hati dan pikiran kami hanya kami tujukan bagi kebenaran firman-Mu saja. Berikan kemampuan kepada kami bukan hanya untuk mendengar firman-Mu saja, melainkan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, demi nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat ini saya akan membawakan firman peran tiga berganda yang ketiga, sebagai seri yang ketiga, untuk merefresh ingatan kita, untuk menyegarkan ingatan kita. Saya akan coba untuk memutar video yang dari awal. Awalnya adalah dari video tentang penjelasan Tritunggal. Kita akan lihat bersama-sama video yang pertama. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih. Pada saat ini saya akan coba menerangkan tentang apa itu Tritunggal sesuai dengan kebenaran firman. Anggap saja saya ini adalah Bapa, yaitu Yahweh yang mencipta langit dan bumi. Saya adalah pribadi yang sangat kudus, sehingga ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka tidak bisa lagi saya komunikasi dengan manusia, karena radiasi kekudusan saya membuat manusia mati. Oleh karena itulah, maka saya hanya berbicara melalui para nabi. Tentu saja yang sudah dikuduskan sebelumnya. Nah, karena saya sangat mencintai manusia dan nabi-nabi banyak yang ditolak, maka saya berubah dalam wujud seperti manusia. Tapi bukan manusia. Tidak lain adalah Yeshua HaMashiach yang seperti ini. Itulah saya. Jadi Yeshua HaMashiach dengan saya itu sama. Hanya beda fungsinya saja. Saya sebagai pencipta, Yeshua HaMashiach yang berbicara kepada manusia sebagai dafar atau firman yang hidup. Tetapi bukan berarti Yeshua HaMashiach itu bukan pencipta juga. Makanya di dalam kitab Yohanes 1 ayat yang ketiga, di situ ditulis bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada segala sesuatu. Dan itu sedang berbicara tentang masalah dafar atau firman yang hidup. Jadi Yeshua HaMashiach juga adalah firman yang hidup, tidak lain adalah saya juga, hanya beda wujudnya saja, ya. Nah, sekarang kita akan mendengar apa yang disampaikan oleh Yeshua HaMashiach. Silakan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Yahweh, saya Yeshua HaMashiach. Saya adalah Yahweh itu sendiri dalam wujud manusia. Sayalah yang berfirman kepada manusia, supaya setiap orang yang percaya kepada saya, dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal sampai selama-lamanya. Itulah saya. Ketika saya turun ke bumi, bukan berarti sorga, Shamayim, tempat di mana Bapak Yahweh tinggal, itu kosong. Jadi,
dari Yahweh menjadi Yeshua HaMashiach itu bukan seperti kucing menjelma menjadi tikus, kucingnya hilang yang ada tikus, bukan. Tetapi ketika Yahweh turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia, yaitu Yeshua HaMashiach, maka Yahweh-nya ada, Yeshua-nya juga ada. Jadi bukan berbeda. Cuman ketika ada di bumi ini, saya berperan dalam wujud manusia dan dalam kapasitas sebagai Elohim, serta sebagai teladan bagi manusia. Jadi saya memiliki 3 peran ganda, sebagai Elohim, sebagai berwujud manusia tetapi dia Elohim, artinya manusia yang luar biasa, yang tidak sama dengan yang lain, tetapi saya juga sebagai manusia biasa yang dalam kapasitas sebagai teladan. Tetapi saya bukan manusia, saya adalah Yahweh yang turun ke bumi. Makanya di dalam kitab Lukas pasal 2 ayat yang ke-11 mengatakan bahwa pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Tuhan Yahweh Sang Mesias di kota Daud. Jadi yang lahir wujudnya Yeshua HaMashiach, tetapi itu adalah Yahweh. Paham ya Bapak Ibu Saudara sekalian? Silakan kembali ke Bapak Yahweh. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Yeshua HaMashiach, yang tidak lain adalah saya juga. Nah, ternyata Yeshua HaMashiach juga ditolak oleh manusia, kemudian dibunuh dengan cara disalib, lalu Yeshua HaMashiach mati, dan pada hari yang ketiga dia bangkit, karena dia Tuhan, dia saya. Dia bisa mau mati juga mati aja, mau hidup hidup aja, karena dia adalah Tuhan. Hanya berperan sebagai dalam wujud manusia. Nah, ketika itu dia bangkit, lalu dia naik lagi ke Samayim, naik ke sorga. Tetapi karena saya itu mencintai manusia, maka saya turun lagi ke bumi, tidak dalam wujud seperti manusia, yaitu Yeshua HaMashiach begitu, tetapi dalam wujud roh, tetapi roh yang bisa berdiam di dalam diri manusia. Tidak lain adalah Ruach HaKodesh. Seperti apakah? Seperti ini. Nah, Ruach HaKodesh adalah saya juga, hanya dalam wujud yang berbeda lagi. Jadi bukan oknumnya yang berbeda, oknumnya sama, pribadinya sama, hanya wujudnya saja yang berbeda. Saya Maha Kuasa. Ketika saya dalam wujud manusia, kemudian saya turun ke bumi, bukan berarti sorganya kosong, karena saya bisa mau jadi apa saja, mau jadi berapa saja. Nah, sekarang kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Ruach HaKodesh. Silakan Ruach HaKodesh. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya adalah Ruach HaKodesh atau Roh Kudus. Roh Kudus adalah rohnya Yahweh. Cuman kalau Yahweh yang dalam wujud roh sebagai sang pencipta, ketika manusia mendekat, manusia mati. Maka Yahweh mengutus hanya nabi-nabinya, berbicara melalui nabi-nabinya. Tetapi karena Yahweh sangat mengasihi manusia, maka Yahweh menurunkan Yeshua HaMashiach ke bumi untuk berfirman kepada manusia sebagai dafar atau firman yang hidup. Tetapi rupanya Yahweh yang dalam wujud manusia pun ditolak oleh manusia. Maka karena saking cintanya Yahweh kepada manusia, maka Yahweh berubah wujud lagi dalam wujud Ruach HaKodesh, yang bisa berdiam di dalam hati dan pikiran manusia, yang bisa memberikan bimbingan, memberikan pengarahan. Itulah yang disebut dengan Immanuel, Imuna Anaknu Elohim, Elohim yang berdiam di dalam kita, yaitu berdiam di dalam hati dan pikiran kita untuk membimbing, mengarahkan. Itulah saya. Ketika Yahweh langsung berbicara kepada manusia, Yahweh ditolak. Maka Yahweh turun ke bumi dalam wujud manusia, yaitu Yeshua HaMashiach, juga ditolak. Maka Yahweh dalam wujud yang berbeda lagi, yaitu Ruach HaKodesh, yang berdiam di dalam diri manusia. Jangan sampai saudara menolak, karena ini adalah kesempatan yang terakhir. Apabila saudara menolak, maka tidak ada kesempatan lagi untuk saudara bertobat. Ingat, kedatangan Yeshua HaMashiach yang kedua kali ke atas muka bumi ini sudah demikian singkat.
Karena itu saudara harus mempersiapkan diri untuk mengerti tentang Tuhan yang sesungguhnya. Walaupun pemahaman ini tidak mengandung keselamatan, artinya hanya sebagai pengetahuan, setidak-tidaknya saudara tidak menolak Yahweh. Kenapa? Saudara nanti akan dengar sendiri kenapa saudara jangan menolak Yahweh. Karena antara Yahweh, Yeshua, dan saya, Ruach HaKodes, itu satu adanya, bukan tiga. Ini saja yang saya sampaikan, kiranya bisa memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Baik, demikianlah apa yang sudah disampaikan oleh Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes. Mungkin saudara punya pemahaman lain. Apakah ini ada kaitannya dengan keselamatan? Tidak. Ini hanya berbicara tentang pengetahuan saja. Yang penting saudara tidak menolak saya, Bapak Yahweh, sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi dan yang memiliki sorga atau samayim. Kalau saudara menolak saya, saudara mau masuk ke sorganya siapa? Sorga milik saya, milik Bapak Yahweh. Ya, dan Yeshua serta Ruach HaKodes itu kami menyatu lagi. Karena itu setelah Ruach HaKodes kembali ke samayim, ke sorga, karena waktunya sudah sampai, maka saya akan kembali menjadi satu lagi. Nah, demikianlah kiranya apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi berkat dan memberikan pencerahan bagi pemahaman saudara tentang Elohim atau Tuhan yang sesungguhnya itu seperti apa. Terima kasih sudah nonton video ini. Saya, Bapak Yahweh, Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Dari video tadi, saudara-saudara, kita perhatikan bagaimana ketika Yahweh berbicara, Yahweh juga tidak berbicara tentang pribadinya sendiri yang dalam wujud roh yang menciptakan, tetapi dia juga membicarakan tentang manifestasinya dalam wujud manusia dan dalam wujud roh yang berdiam di dalam diri manusia. Demikian pula Yeshua. Ketika Yeshua berbicara, dia tidak berbicara ketika Yahweh dalam wujud manusia, tetapi dia juga berbicara tentang Yahweh dan berbicara juga tentang Ruach HaKodes. Demikian pula sebaliknya. Jadi dengan demikian kesimpulannya, Yahweh, Yeshua HaMashiach, dan Ruach HaKodes itu berapa, saudara-saudara? Satu, ya, bukan tiga. Hanya tiga manifestasi, bukan tiga pribadi. Satu pribadi, tiga manifestasi. Nah, kalau satu dalam arti pribadi itu menggunakan kata Ibrani Yahid. Sedangkan kitab suci katakan Yahweh itu Echad, bukan Yahid. Kalau Yahid itu bicara tentang numerik. Jadi Tuhan kita itu Echad, satu dalam kesatuan. Jadi jamaknya di sini bukan lebih dari satu pribadi, tetapi dalam manifestasinya. Yang pertama dalam tiga peran berganda di dalam diri Yeshua adalah Yeshua sebagai contoh manusia yang sempurna. Nah, ketika Yeshua sebagai contoh manusia yang sempurna, inilah yang digoreng-goreng oleh orang untuk menyatakan bahwa Yeshua itu hanya manusia biasa, hanya ciptaan Tuhan. Kenapa? Karena tidak tahu peran tiga berganda yang pertama, di mana di situ Yeshua berperan sebagai contoh manusia yang sempurna, tetapi dia bukan manusia. Yang kedua adalah Yeshua sebagai Elohim dalam wujud manusia. Ini saudara sudah mendengar pada minggu-minggu yang lalu. Nah, sekarang kita akan pelajari bersama Yeshua sebagai Elohim, yaitu Yahweh. Kenapa video penjelasan Tritunggal yang tadi saya sampaikan membuat orang jadi bingung? Karena setiap orang punya konsep lama yang tidak sesuai dengan firman. Kenapa orang menolak Yeshua sebagai Elohim, sedang Yeshua disalib karena dianggap menghujat dan menyamakan dirinya dengan Yahweh? Karena tidak memahami video tadi. Nah, untuk lebih sederhananya, saya kembali menyampaikan skematiknya. Apa yang tadi sudah ditayangkan itu ada skematiknya. Kalau diskemakan seperti apa? Coba kita nonton video yang kedua sebelum saya masuk kepada peran ketiga dari Yeshua.
Elohim atau Tuhan kita, jika diskematikan akan seperti ini. Elohim itu echad, satu tetapi jamak, yaitu kesatuan manifestasi, bukan satu numerik yang dalam bahasa Ibrani-nya yachid, yaitu satu tunggal. Nah, seperti apakah jika diskematikan? Elohim yang echad itu ada Yahweh, ada Yeshua HaMashiach, dan ada Ruach HaKodes. Ini tidak bisa dipisah-pisahkan, bagaikan mata uang koin yang memiliki dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Ini hanya perumpamaan tidak bisa dipisahkannya, bukan jumlah sisinya. Karena kalau koin itu dua sisi, sedangkan Elohim itu tiga sisi, namun satu adanya. Hal itu sesuai dengan kitab 1 Yohanan atau 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7 yang berbunyi Ki selosa hamidim basamayim ha'af wahadafar weruah hakodes uslastam echad hema, yang artinya sebab ada tiga yang bersaksi di samayim atau di sorga, Bapa, Dafar atau firman yang hidup, dan Ruach HaKodes, dan ketiganya itu satu. Yahweh itu yang banyak bicara dan berperan dalam perjanjian lama. Namun bukan berarti di perjanjian lama tidak ada Yeshua dan Ruach HaKodes. Yeshua HaMashiach itu banyak bicara dan berperan dalam kitab perjanjian baru. Namun bukan berarti di perjanjian baru tidak ada Yahweh dan Ruach HaKodes. Ruach HaKodes itu yang banyak berperan di akhir zaman sekarang ini. Namun bukan berarti di akhir zaman tidak ada Yahweh dan Yeshua HaMashiach. Bukti bahwa di perjanjian lama ada Yeshua bisa dilihat di transkrip link YouTube firman yang saya bawakan ini, yang pernah saya bawakan yang berjudul Yeshua di kitab Amsal, Yeshua di kitab Rut, dan sebagainya. Dan tentu Ruach HaKodes juga ada. Contohnya saat penciptaan manusia, Yahweh menggunakan kata kita atau anakmu, bentuk jamak, bukan saya. Baca Kejadian 1 ayat yang ke-26. Bukti bahwa di perjanjian baru ada Yahweh dan Ruach HaKodes. Dalam kitab Brit Kadasa, di buku saya yang berjudul Perbandingan dua kitab tentang nama Yahweh, tertulis ada 231 kali dalam 218 ayat. Dan Ruach HaKodes saat dicurahkan di atas murid-murid di loteng Yerusalem juga ada di dalam kitab suci. Misalkan di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Bukti bahwa di akhir zaman ada Yahweh dan Yeshua HaMashiach dengan dipulihkan nama Yahweh dan banyaknya orang yang dijumpai Yeshua HaMashiach baik melalui mimpi maupun melalui penglihatan. 2 kali minggu yang sudah berlalu, saya sudah membahas dua peran tiga berganda yang ada dalam diri Yeshua HaMashiach, yaitu sebagai teladan bagi manusia seluruh dunia, dan peran tiga berganda yang kedua yang ada dalam diri Yeshua HaMashiach, yaitu sebagai Elohim dalam wujud manusia. Hari ini, saya akan membahas peran tiga berganda yang ada dalam diri Yeshua HaMashiach yang ketiga, yaitu Yeshua sebagai Elohim, yaitu Yahweh. Bagaimana dan di mana ayat-ayatnya? Ikuti firman berikut ini. Ya, hari ini kita akan membahas peran tiga berganda yang ketiga, yang sering dibahas oleh orang yang anti dengan ketuhanan Yeshua. Itu hanya peran tiga berganda yang pertama. Itu pun diplesetkan, sehingga orang yang tidak memahami firman akan berpikir Yeshua itu hanya manusia biasa. Peran tiga berganda yang kedua sudah mulai jarang untuk dibahas, walaupun ada yang diplesetkan. Apalagi peran tiga berganda yang ketiga, di mana Yeshua sebagai Elohim, yaitu Yahweh, sangat boleh dibilang tidak pernah dibahas.
Saya perhatikan tadi pagi ketika saya bangun tidur, Tuhan mengingatkan ada satu yang masih dipelesetkan. Nanti saudara akan lihat. Yang pertama, bukti bahwa Yeshua itu Elohim, yaitu Yahweh itu sendiri. Dari sebelum lahir hingga kembali ke Samayim atau ke sorga, selalu diawali oleh pengawalan malaikat. Kalau sekarang ini misalkan seperti beberapa waktu yang lalu ada Presiden Amerika datang ke Indonesia. Sebelum presidennya datang ke Indonesia, maka sudah disteril dulu oleh pasukan pengaman presiden dari Amerika. Hotel tempat tinggalnya semua sudah disterilnya. Sehingga ketika presiden datang, semua sudah oke. Nah, ketika Yeshua turun ke dalam dunia ini, Yeshua juga dikawal oleh pasukan pengawalnya. Siapa dia? Tidak lain adalah para malaikat. Kita melihat saat Yeshua belum lahir, ini sudah ada pengawalan yang disampaikan oleh malaikat di dalam kitab Matius 1 ayat yang ke-20. Di sana dikatakan, dan dia sementara mempertimbangkan hal ini, lihatlah seorang malaikat Yahweh nampak kepadanya dalam mimpi seraya berkata, Yosef bin Daud, jangan takut untuk menerima Miriam istrimu, karena yang dikandung di dalam dirinya adalah dari Ruach HaKodes. Jadi Yeshua belum lahir, malaikat sudah berperan, sudah terlebih dahulu turun ke bumi untuk berbicara kepada manusia. Kemudian ketika Yeshua sudah ada di bumi dan dalam wujud seperti manusia, yang pada saat itu masih bayi boleh dibilang, dan dalam keadaan bahaya, juga ada peran malaikat. Kita membuka di dalam Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-13. Dan setelah mereka kembali, lihatlah, malaikat Yahweh menampakkan diri kepada Yosef melalui mimpi seraya berkata, bangunlah, bawalah bayi itu dan ibunya, mengungsilah ke Mitsraim dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes bermaksud mencari bayi itu untuk membinasakan dia. Nah, kembali peran malaikat ada di situ. Kemudian kita melihat ketika Yeshua ada di atas muka bumi ini, kemudian setan berusaha untuk mencobai dia. Juga ada pengakuan dari setan itu sendiri. Kita membuka di dalam kitab Matius pasal 4 ayat yang ke-6. Di sana dikatakan, dan dia berkata kepadanya, jika engkau putra Elohim, jatuhkanlah dirimu ke bawah, karena telah tertulis bahwa dia akan memerintahkan kepada para malaikatnya berkenaan dengan engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, agar jangan engkau membenturkan kakimu pada batu. Jadi ucapan dari setan ini secara tidak langsung mengakui siapakah Yeshua itu. Dan itu terbukti pada ayat yang ke-11. Lalu si Satan meninggalkan dia dan nampaklah para malaikat datang menghampiri dan melayani dia. Jadi malaikatnya menghampiri dan melayani dia. Bagaimana mungkin malaikat melayani Yeshua? Karena Yeshua adalah Elohim. Kemudian kita melihat lagi pada saat Yeshua disalib, kita membuka di dalam kitab Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-53. Di sana dikatakan, atau kamu mengira bahwa aku tidak berkuasa sekarang juga untuk meminta Bapakku, dan dia akan menghadirkan bagiku lebih dari 12 pasukan malaikat? Jadi kalau Yeshua mau, dia tinggal ngomong, malaikat sudah berdatangan, saudara-saudara. Kenapa? Karena dia selalu berada di dalam pengawalan para malaikat. Kemudian saat bangkit dari kematian, kita membuka di dalam kitab Matius pasal yang ke-28 ayat yang kedua.
Di sana dikatakan, dan lihatlah, sebuah gempa bumi yang besar telah terjadi, karena seorang malaikatnya Yahweh ketika turun dari sorga, sambil menghampiri dia menggulingkan batu dari pintu kubur itu dan duduk di atasnya. Jadi kita melihat ketika Yeshua bangkit pun ada penyertaan malaikat-malaikatnya di sana. Ini sangat membuktikan siapa Yeshua itu sesungguhnya. Kalau hanya manusia biasa, mau lahir mah lahir saja, mau mati mati saja. Kemudian satu lagi, saat datang kembali, kita membuka di dalam kitab Matius pasal yang ke-24, ayat yang ke-30 sampai 31. Di sana dikatakan, dan pada waktu itu tanda anak manusia akan nampak di langit, dan kemudian semua suku-suku di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia ketika datang di atas awan di langit dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Dan dia akan mengutus para malaikatnya dengan bunyi sangkakala yang membahana, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru mata angin, dari ujung langit sampai ke ujungnya. Kembali ada penyertaan siapa, saudara? Malaikat. Kemudian pasal yang ke-25 ayat yang ke-31. Dan ketika anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat kudus bersamanya, pada waktu itu dia akan duduk di atas tahta kemuliaannya. Jadi sangat jelas ayat-ayat ini tidak akan pernah dimunculkan oleh orang-orang yang anti dengan kekristenan. Karena mereka hanya menggoreng-goreng supaya orang percaya bahwa Yeshua itu hanya manusia biasa, hanya ciptaan Tuhan. Jadi hal-hal yang seperti ini tidak mungkin dimunculkan. Itu yang pertama. Dari sebelum lahir hingga kembali ke Samayim atau ke sorga, selalu dikawal oleh malaikat. Yang kedua, saat menyatakan dirinya sebagai Elohim, yaitu Elohim Bekol Makom atau Omnipresent, Maha Hadir, yaitu pada saat Yeshua mengatakan selalu bersama dengan murid-muridnya di mana-mana tempat. Kita membuka di dalam kitab Matius pasal yang ke-18, ayatnya yang ke-20. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul ke dalam namaku, di sana aku hadir di tengah-tengah mereka. Kita berkumpul di sini, 2-3 orang lebih, ruah Yeshua, ruah Yahweh ada di tengah-tengah kita atau tidak? Ada. 1 kilometer dari sini ada orang yang menyembah Bapa Yahweh Besem Yeshua Hamasya Beruah HaKodes. Di sana ada Tuhan atau tidak? Ada berapa Tuhan di atas muka bumi ini? 1 tetap, saudara-saudara. Tetapi dia maha hadir, omnipresent, ya. Jadi pernyataan Yeshua itu yang mengatakan kamu tidak usah banyak-banyak, 2-3 orang berkumpul bersepakat dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Itu betul-betul terjadi dan nanti kita akan melihat buktinya, saudara-saudara. Kemudian hal yang ketiga, saat Yeshua menyatakan dirinya kepada murid-muridnya, kita membuka di dalam kitab Yohanan atau Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Kemudian menjelang senja pada hari itu, pada hari pertama pekan itu, dan ketika pun pintu-pintu tempat para murid berada untuk berkumpul bersama telah apa, saudara-saudara? Telah dikunci karena takut terhadap orang-orang Yahudi. Yeshua datang dan berdiri di tengah-tengah serta berkata kepada mereka, damai sejahtera bagimu. Dan sambil mengatakan hal itu, dia menunjukkan kedua tangan dan lambungnya kepada mereka. Lalu ketika melihat Tuhan, para murid itu bersukacita. Jadi pada saat murid-murid berkumpul dalam keadaan pintu rumah dikunci semua, karena mereka takut terhadap penganiayaan ketika Yeshua setelah
bangkit dari kematian, tiba-tiba Yeshua ada di tengah-tengah mereka. Ini artinya bahwa Yeshua itu bisa berpindah tempat dalam waktu yang singkat, dalam tempat yang berbeda. Karena pada saat itu pintu terkunci. Dalam peran 3 berganda yang kedua kemarin, kita mendengar bagaimana ketika Yeshua pergi ke bukit untuk berdoa seorang diri, ketika murid-murid ada dalam bahaya di tengah danau, Yeshua juga tahu. Yang itu juga membuktikan bahwa Tuhan pun tahu segala permasalahan di dalam kehidupan kita semuanya. Hari ini kita melihat bagaimana ketika murid-murid dalam keadaan takut, mereka ada di dalam ruangan terkunci, Yeshua hadir di tengah-tengah mereka. Mungkin juga kita sedang mengalami ketakutan, banyak ketakutan-ketakutan yang ada dalam diri kita. Yeshua hadir di tengah-tengah kita. Mungkin ada orang yang berkata begini, Pak, setan juga bisa melakukan itu? Betul, tetapi setan melakukan itu karena Tuhan. Karena diciptakan tidak ada tubuh. Tetapi setan bisa dipegang dan bisa berpindah. Tetapi yang membedakan antara setan dengan Tuhan, kalau setan tidak maha tahu, tetapi dia melihat frekuensi manusia. Jadi kalau saudara misalkan lewat ke tengah-tengah kuburan, saudara ada rasa takut, setan melihat saudara, setan tahu saudara sedang dalam keadaan takut. Karena dia melihat frekuensi manusia. Ini saya sampaikan karena saya bisa melihat setan. Dan saya tahu persis itu. Dan saya seringkali katakan setan itu sifatnya seperti apa? Seperti anjing. Kalau saudara takut, saudara akan dikejar. Tapi kalau saudara tidak takut, setannya yang takut. Apalagi firman Elohim katakan bahwa roh yang ada di dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di atas muka bumi ini. Kita melihat lagi juga ketika Yeshua mengatakan sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Itu di dalam Yohanan pasal yang ke-8 ayat 58. Yeshua katakan, Yeshua berkata kepada mereka, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham ada, aku ada. Pernahkah ayat ini dimunculkan? Mungkin ditanyakan bagaimana mungkin Yeshua mengatakan sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Tidak pernah disampaikan karena ini membuktikan bahwa dia itu maha ada. Dan yang maha ada adalah Yahweh. Alef Wetau, Alfa dan Omega dalam bahasa Yunaninya. Artinya dari kekal sampai kekal. Bagaimanakah kita mempersepsikan istilah dari kekal sampai kekal? Otak manusia tidak bisa menjabarkannya, saudara-saudara. Karena kalau kita katakan Yeshua ada semiliar-miliar sampai mulut kita doer, juta ribu tahun, itu masih ada awalnya. Jadi tidak mungkin kita pikir dengan otak kita yang terbatas itu. Itu hal yang ketiga ya. Yang keempat, saat menyatakan dirinya kepada Thomas. Kita membuka di dalam kitab Injil Yohanan pasal yang ke-20 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-28. Saya akan baca, perhatikan kitab suci saudara. Namun Thomas yang disebut Didimus, seorang dari antara ke-12 murid itu, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yeshua datang. Perhatikan, Thomas pada saat itu tidak ada bersama dengan murid-muridnya. Ya kan? Lalu murid-murid yang lain berkata kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Namun dia berkata kepada mereka, jika aku tidak melihat tanda paku di kedua tangannya, dan mencucukkan jariku ke dalam tanda paku itu, serta mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sekali-kali tidak akan percaya. Ketika Thomas sedang berbicara, Yeshua sudah ada di tengah-tengah mereka belum? Halo? Saya ulang sekali lagi, perhatikan ya. Yohanan 20 ayat yang ke-25. Lalu murid-murid yang lain berkata kepadanya,
kami telah melihat Tuhan. Namun dia berkata kepada mereka, jika aku tidak melihat tanda paku di kedua tangannya dan mencucukkan jariku ke dalam tanda paku itu, serta mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sekali-kali tidak akan percaya. Ketika Toma mengatakan ini, Yeshua ada di tengah mereka atau tidak? Tidak. Tetapi perhatikan ayat selanjutnya. Dan setelah 8 hari, para muridnya ada di dalam rumah lagi, dan Toma ada bersama mereka. Ketika pintu-pintu telah dikunci, Yeshua datang dan berdiri di tengah-tengah, serta berkata, damai sejahtera bagimu. Lalu dia berkata kepada Toma, ulurkanlah jarimu ke sini, dan lihatlah kedua tanganku, dan ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan menjadi tidak percaya, tetapi percaya. Dan Toma menjawab dan berkata kepadanya, Tuhanku dan Elohimku. Jadi ketika Toma mengatakan, pokoknya kalau aku belum mencucukkan tanganku pada tangannya yang berlubang dan lambungnya yang berlubang, aku sekali-kali tidak akan percaya. Perkataan itu didengar oleh Yeshua, walaupun secara fisik tidak ada di situ. Tetapi karena Yeshua itu omnipresent, dia maha hadir, ketika Toma mengatakan itu, Yeshua mendengar dan mengerti. Sehingga ketika mereka berkumpul, Yeshua berbicara kepada Toma secara langsung. Apakah ini hanya manusia biasa? Tidak, saudara-saudara. Hanya orang yang menggradasi kebenaran firman yang mengatakan Yeshua itu hanya manusia biasa. Yang tidak bisa berbuat apa-apa karena dia adalah ciptaan Elohim. Tetapi melalui apa yang disampaikan hari ini, saudara mengetahui bahwa itu membuktikan bahwa Yeshua adalah Elohim. Sekarang pernyataan yang kelima adalah pernyataan Ruach HaKodes saat mengilhami Lukas ketika menulis dalam Injil Lukas menggunakan pesita. Kita lihat bersama-sama di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Nah, kita lihat itu ada di capture pernyataan Lukas ketika diurapi oleh Ruach HaKodes dalam kitab Injil berbahasa Aramaik. Di sana berbunyi, atilat lekon keriomana perukadai tuhi Maria Mesia bemadinta de Daud. Karena hari ini telah lahir bagimu juru selamat Tuhan Yahweh sang Mesias di kota Daud. Yang lahir wujudnya seperti apa, saudara-saudara? Seperti bayi, seperti manusia. Tetapi di sini dikatakan karena telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Tuhan Yahweh. Jadi yang lahir itu adalah Tuhan Yahweh dalam wujud manusia. Itu hal yang kelima. Sekarang yang keenam. Pernyataan Ruach HaKodes saat mengilhami Rabi Saul ketika menulis di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ketiga dalam kitab Injil versi akar Ibrani atau Hebraic Roots Version di dalam bahasa Inggris. Di sana dikatakan apa? Kalau kita membaca di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ketiga dari Indonesian Literal Translation, di sana dikatakan, oleh sebab itu aku memberitahukan kepadamu bahwa ketika berbicara dalam roh Elohim, tidak seorang pun mengatakan Yeshua terkutuk dan tidak seorang pun dapat mengatakan Yeshua Tuhan kecuali oleh Ruach HaKodes. Jadi di situ hanya dikatakan Yeshua apa? Tuhan. Tetapi di dalam bahasa Inggris dikatakan because of this, oleh karena itu, I make known to you that there is no one who speaks by the Spirit of Allah and says that Yeshua is accursed, and neither is a man able to say that Yahweh is Yeshua except by the Ruach HaKodes. Hanya orang yang dipenuhi Roh Kuduslah yang mengatakan bahwa Yahweh itu Yeshua. Dan ini ayat firman, saudara-saudara. Bagaimana mungkin kita tidak percaya akan kebenaran yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita? Sekarang hal yang ketujuh.
saat Yeshua mengungkapkan pernyataan sama dengan Yahweh. Yang pertama sebagai gembala, di dalam kitab Injil Yohanan pasal yang ke-10, kita lihat Yohanan pasal yang ke-10 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-14. Di sana dikatakan, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik mempertaruhkan jiwanya demi domba-domba itu." Dan ini Yeshua buktikan ketika dia harus mati tergantung di atas kayu salib untuk domba-dombanya, yaitu saudara dan saya. Kita semua yang beriman kepada Yeshua HaMasiah. Kemudian ayat yang ke-14 dikatakan lagi, "Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan aku dikenal oleh domba-dombaku." Dan itu sama seperti statement atau pernyataan dari Daud di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang ke-1. Di sana dikatakan Mazmur Daud, "Yahweh adalah gembalaku, aku takkan kekurangan." Karena memang Yahweh ketika ada di dalam dunia, ketika Yeshua belum turun ke dalam dunia, itu berperan sebagai gembala bagi bangsa pilihannya. Saudara dan saya, kita adalah bangsa pilihannya yang dipilih untuk mengenal Yeshua HaMasiah yang adalah Yahweh itu sendiri. Jadi Yeshua berperan sebagai gembala karena Yahweh sebagai gembala. Kemudian hal yang kedua sebagai hakim. Kita membuka di dalam kitab Yesayahu pasal yang ke-33 ayat yang ke-22. Di sana dikatakan, "Sebab Yahweh adalah hakim kami, Yahweh adalah pemberi hukum kami, Yahweh adalah raja kami, dia akan menyelamatkan kami." Dan itu kita konvertkan dengan Kisah Rasul pasal yang ke-17. Kisah Rasul pasal yang ke-17 ayat yang ke-30 sampai 31. "Kemudian sesungguhnya dengan mengabaikan zaman kebodohan, Elohim sekarang memerintahkan kepada semua orang di mana saja supaya bertobat, sebab dia telah menetapkan satu hari yang di dalamnya dia akan menghakimi dunia dalam keadilan oleh satu orang yang telah dia tentukan, setelah dia memberikan bukti kepada semua orang dengan membangkitkannya dari antara orang mati." Jadi saat Yeshua dibangkitkan oleh Yahweh, itu sebetulnya juga sekaligus sebagai bukti ditentukannya Yeshua sebagai hakim. Ketika Yeshua ada di dalam dunia, masih hidup seperti manusia, Yeshua tidak mengatakan, "Aku hakim, aku datang untuk menghakimi dunia." Tidak. Tetapi dia datang untuk mendamaikan. Tetapi ketika Yeshua mati dan dia dibangkitkan oleh Bapa Yahweh, itu menunjukkan bahwa Yeshua sudah dilantik sebagai hakim atas seluruh umat manusia yang ada di atas muka bumi ini. Kita melihat bersama-sama ayatnya di dalam Roma 14 ayat yang ke-9. Saya akan baca dari Indonesian Literal Translation terlebih dahulu. Di sana dikatakan, karena hal inilah HaMasiah telah mati dan bangkit dan hidup kembali, supaya dia menjadi Tuhan baik atas yang mati maupun atas yang hidup. Sekali lagi saya baca, oleh karena hal ini HaMasiah telah mati dan bangkit dan hidup kembali supaya dia menjadi Tuhan, supaya dia menjadi Tuhan. Tetapi kalau kita membaca di dalam kitab berbahasa Ibrani, di sana berbunyi, "Ki halo ba'afur zot met HaMasiah wa yakam wakai lehistarer ke adon al-hametim wa al-hakhayim." Yang artinya, karena inilah mengapa HaMasiah mati dan hidup, untuk memerintah sebagai Tuhan atas orang mati dan atas yang hidup. Memerintah apa? Untuk menghakimi seluruh umat manusia. Jadi antara Yeshua dengan Yahweh ini punya spesifikasi yang sama, saudara-saudara.
Tetapi yang dihoaxkan apa? Ini yang tadi pagi Tuhan berikan hikmat kepada saya. Yang dihoaxkan dari pernyataannya adalah katanya Tuhan. Masa Tuhan kok apa saudara-saudara? Tuhan kok mati? Buat apa kamu menyembah Tuhan yang mati? Padahal ayatnya tidak mengatakan Tuhan mati, tetapi Tuhan mati dan hidup kembali. Dan ketika mati pun dia tidak mati geletak seperti kita itu. Kitab suci katakan ketika Yesua jasadnya tergantung di atas kayu salib, dia turun ke dunia orang mati pada zaman Noah. Paham saudara-saudara? Jadi Yesua ini tidak mati sebetulnya. Cuman hanya dalam wujud manusianya dia mati. Kalau kita melihat dari 3 peran berganda yang kedua kemarin, karena Yesua taat sampai mati. Artinya itu juga mengajar kepada kita, apapun resikonya di dalam kehidupan kita, kita harus tetap berpegang kepada kebenaran firman. Bahwa Tuhan kita adalah Yahweh yang sangat mengasihi manusia, yang turun ke dalam dunia dalam wujud manusia, dan yang ditolak kemudian dia naik ke sorga, dia turun kembali dalam wujud Ruach HaKodes yang bisa berdiam di dalam diri manusia untuk memberikan pemahaman, memberikan bimbingan sebagai konselor bagi kita. Maka kita memiliki jaminan kepastian keselamatan. Tentu saja bukan hanya itu, tetapi kita juga belajar untuk melakukan firman-Nya, ya. Jadi masih saja dibuat hoax. Katanya Tuhan kok mati? Padahal Yesua memang harus mati, dan setan takut kalau Yesua mati, karena dia akan menjadi penguasa atas orang-orang hidup dan atas orang-orang mati. Yang terakhir, sebagai juru selamat, kita membuka di dalam Yesayahu pasal yang ke-43 ayat yang ke-11. Di sana dikatakan, Anoki Yahweh wa'in mibal adai Mosia. Akulah Yahweh dan tidak ada juru selamat selain aku. Dan itu tertulis juga di dalam Brit Kadasa, di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Di sana dikatakan Kikol Asyer Yiklak Vesem Yahweh Yimalet. Sebab setiap orang yang berseru kepada nama Yahweh dia akan diselamatkan. Tetapi karena Yesua itu adalah Yahweh, hal itu tidak bertentangan dengan Yohanan pasal yang ke-14. Yohanan pasal 14 ayat yang ke-6. Yesua berkata kepadanya, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Kemudian di dalam Matius 1 ayat yang ke-21. Matius 1 ayat yang ke-21. Dan dia akan melahirkan seorang putra dan engkau akan menyebut namanya Yesua, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Yesua sebagai penyelamat. Ya, masih ada lagi enggak gambarnya? Ya, ini saudara-saudara. Ya, jadi Yesua itu Yahweh sendiri yang menyelamatkan. Ada orang mengatakan bahwa yang benar namanya Yahsua, bukan Yesua. Kalau Yesua berarti haleluyas. Wah, ini orang tidak memahami firman, saudara-saudara. Yang benar Yahsua, Yahsua itu Yahwesua, benar. Yahsua itu Yahwesua. Tetapi Anda perlu ketahui, Yesua itu hurufnya Yod Sin Waw Ayin. Yodnya itu sudah mewakili Yahweh. Sin Waw Ayin itu Sua, artinya Yesua itu Yahweh yang menyelamatkan. Tetapi Yod Sin Waw Ayin tidak pernah bisa dibaca Yahsua. Yang bisa dibaca Yahsua adalah Yod He Sin Waw Ayin, dan Yod He Sin Waw Ayin tidak pernah ada di dalam kitab suci perjanjian baru yang mengacu kepada nama Yeshua HaMashiach. Kalau mengacu kepada sebutannya di dalam kitab Ibrani ada, tetapi itu sebagai sebutan. Jadi Yeshua itu Yahsua, tetapi Yahsua bukan Yeshua. Karena Yahsua itu hanya sebutan, yaitu Yahwesua,
sedangkan Yeshua adalah nama sang penyelamat kita. Dulu ada orang Medan, saya tidak perlu sebut nama karena terkenal di dunia internet, selalu ngutuk-ngutuki saya. Dulunya tinggal di Denver, pulang ke Indonesia, ketika di Denver sering telepon saya, kalau telepon bisa sampai 1 jam, tujuannya hanya untuk supaya saya menyebut Yahshua. Kalau saudara ingat dulu pertama kali kita menggunakan nama Yahweh kan pakainya Yahshua, betul enggak? Betul ya Pak Cito ya? Tetapi itu belum saya menyelidiki firman tentang Yeshua. Tetapi ketika saya menyelidiki ternyata salah, ya saya ganti. Wah, orang ini tidak terima, saudara-saudara. Kalau ketemu sama orang ngomong jangan ikut sama Yakub Sulistya, itu antek-antek setan. Pengikut iblis. Lah masa pengikut iblis kok memberitakan nama Yahweh dan tidak pernah ngutuki orang? Dia yang ngutuki saya berkali-kali. Tapi Tuhan itu baik, sekali waktu Tuhan pertemukan saya ketika saya ke Manado naik pesawat dari Surabaya sampai ke Manado, duduk di samping saya persis, saudara-saudara. Tidak berani itu ngomong soal Yahshua. Saya bilang, kalau memang ada, ya diadakan. Kalau tidak ada, jangan diada-adakan. Itu namanya mengada-ada. Pernah nantang-nantang luar biasa, saya bilang begini, oke, yang benar Yeshua atau Yahshua, waktu itu masih satu sinode bersama dengan saya. Mari kita berjumpa di pertemuan sinode saja. Kita adu argumentasi tentang Yeshua dan Yahshua. Kalau yang benar Yahshua, saya akan ikut kamu dan saya akan sembah kamu sekalian sebagai Tuhan saya. Tapi kalau kamu yang tidak bisa membuktikan, kamu yang harus ikut saya. Deal ya, deal. Wah, ini kesempatan, saudara-saudara. Pada hari yang ditentukan, enggak datang, saudara-saudara. Apa yang saya ajarkan itu saya berani mempertanggungjawabkan secara teologis. Karena saya belajar dengan sungguh-sungguh, bukan asal-asalan. Dan saya tidak mau membuat jemaat menjadi orang yang kena tipu. Ya, saya ingin kebenaran harus ada di dalam kehidupan kita semuanya. Jadi saudara-saudara, kita tahu bahwa Yeshua itu juru selamat, dan juru selamat itu hanya Yahweh Elohim. Tidak ada yang lain. Karena itu melalui kesempatan ini kita menyadari bahwa kita sudah berada di tempat dan alamat yang tepat, yaitu menyembah kepada Yahweh Elohim pencipta langit dan bumi, Tuhan yang disembah oleh Bapa Abraham, Yitzhak dan Yakub, dan Dia yang mencintai kita. Dia turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia. Ketika Dia ditolak karena Dia sangat mencintai manusia, Dia turun lagi dalam wujud Ruach HaKodes yang bisa berdiam di dalam diri kita untuk memberikan bimbingan, memberikan konseling kepada kita, untuk kita selalu hidup di dalam kebenaran. Amin. Buat firman Tuhan, saya tidak akan memperpanjang. Biarlah firman ini akan memberkati di dalam kehidupan saudara. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Saya mengundang pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Bapak Ibu Saudara sekalian, karena kita masih dalam masa protokol kesehatan, nanti perjamuan kudusnya juga menggunakan protokol kesehatan. Jadi ini ada sarung tangan, silakan bisa dipakai. Jadi nanti saudara cukup menengadahkan tangan saja, nanti roti dan air anggurnya disodorkan ke tangan saudara. Bisa dipahami saudara-saudara? Jadi tidak mengambil seperti biasanya. Kita belajar untuk mengikuti peraturan pemerintah. Ya, jadi nanti tangan saudara tinggal begini saja, nanti biar ditaruh yang menaruh petugasnya. Paham ya saudara-saudara? Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Nanti pada saat pulang tetap jaga protokol kesehatan. Kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini Tuhan,
di mana Engkau telah memberi kesempatan untuk kami dapat mendengarkan isi hati-Mu. Engkau adalah Yeshua HaMashiach yang adalah Yahweh itu sendiri yang turun ke dalam dunia karena mengasihi kami. Dan Engkau juga yang bertahta di dalam hati kami untuk memberikan pengertian, mengkonseling, memberikan bimbingan bagi kehidupan kami semuanya, supaya hidup kami terus benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan korban tatangan pada pagi hari ini untuk kemajuan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau memberkati dengan luar biasa. Demikian pula semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan, baik singer, song leader, penari tamborin, pemegang LCD, penerima tamu, pemegang sound, dan bahkan yang tidak kami perhitungkan sekalipun, yang tidak kami sebutkan, Engkau memakai semakin hari semakin heran. Kalau sebentar kami akan pulang, kirim malaikat Tuhan untuk menjaga, melindungi kami, tibakan di rumah dengan selamat. Apabila sesampainya di rumah ada umat-umat-Mu yang akan melakukan aktivitas dalam kehidupannya, apa saja yang diusahakan, yang dikerjakan, yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, kiranya dibuatnyalah oleh Engkau berhasil, supaya dengan keberhasilan itu dapat dikembalikan lagi guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Sekarang berkatilah kami, karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yevarka Yahweh weyus mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yair Yahweh pana oleh kawikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yesai Yahweh pana oleh kawi Yashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semuanya. Haleluya. Amin.